Jadi selamat sore untuk rekan-rekan media yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami hari ini. Jadi tujuan kami hari ini mengundang rekan-rekan media karena kami mempunyai niat untuk mengklarifikasi mengenai perkara yang sedang dialami atau dijalani oleh klien saya atas nama Robert Fernandes terkait pelaporan yang kemarin kami laporkan ke Polres Belu, yaitu kasus dugaan penganiayaan dengan korbannya adalah Pak Robert dan juga pelakunya dengan inisial PH. Nah, dengan berjalannya waktu proses terhadap penanganan perkara kami ini, kami sangat mengapresiasi lalu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Polres Belu, khususnya untuk Reskrim, karena telah menangani perkara kami secara terbuka, secara profesional, secara prosedur yang seharusnya. Dan kami sampai saat ini kami sangat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Reskrim Polres Belu. Dan juga pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa selama perjalanan waktu ini ada beberapa pemberitaan di luar yang kurang menyenangkan terkait klien saya dan juga terkait Polres Belu yang disampaikan oleh beberapa pihak ketiga yang cukup meresahkan buat kami. Artinya ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada klien saya lalu kepada Polres Belu juga mengenai penanganan perkara ini. Itu sangat disayangkan karena pemberitaan ini sudah masuk ke beberapa media sosial sehingga sempat membuat heboh. Jadi kami di sini pada kesempatan ini kami ingin memberikan penjelasan bahwa apa yang diberitakan di luar itu semuanya adalah tidak benar. Yang mengenai Polres Belu juga kami bisa sampaikan di sini adalah tidak benar karena selama ini kami selalu terbuka, kami selalu mengikuti prosedur, dan sikap dari Reskrim Polres Belu selama ini adalah netral kepada kami. Tidak pernah memihak kepada kami dan kami pun tidak pernah memihak kepada Polres. Kami hanya mengikuti proses apa adanya. Jadi kami juga ingin memberikan somasi atau teguran terbuka untuk seluruh pihak ketiga yang sedang ingin ikut campur dalam perkara ini ataupun sudah ikut campur agar segera hentikan. Karena di sini jelas klien saya merupakan korban dan perbuatan kalian yang mencoba membuat perkara ini agar kabur ataupun mengalihkan isu kemana-mana, itu perbuatan yang kurang pantas. Jadi saya harapkan dengan teguran terbuka ini kalian bisa menghentikan perbuatan kalian, karena apabila kalau tak dilanjutkan dan ada hak-hak dari korban hak-hak dari klien saya yang dilanggar, maka saya bersedia untuk memprosesnya secara hukum yang berlaku. Artinya ini demi kepentingan daripada klien saya sendiri. Dan juga untuk pemberitaan di luar, khususnya media sosial, saya harapkan agar lebih dikontrol, dan apabila ingin mengetahui lebih jelas masalah perkara ini bisa langsung menghubungi pihak Polres Belu untuk klarifikasi, lalu bisa juga menghubungi kami karena kami siap 1x24 jam, kami siap untuk mengklarifikasi, memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti yang kami punya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, tanpa mengada-ada, tanpa ada tipu muslihat apapun. Karena di sini jelas klien saya sangat merasa terluka, sangat kecewa dengan sikapnya pelaku terhadap pemberitaan di luar yang terus mengintimidasi klien saya, menyerang klien saya, dan itu cukup menyakitkan. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin klien saya bisa menyampaikan beberapa hal yang dia rasakan selama ini. Kalau silakan. Terima kasih. Saya sebagai korban selama ini memang ada beberapa berita di luar-luar yang tidak benar. Ada berita penipuan segala macam, sudah tersebar begitu banyak orang. Setiap kali bertemu ada yang selalu omong-omong. Jadi pada kesempatan ini juga saya harap beberapa pihak atau pihak ketiga yang belum tahu pasti permasalahan, tolong kontak kami atau ke Polres tadi seperti sudah di ini, biar lebih jelas. Jangan hanya dengar sepihak dari minta maaf dari pelaku. Tentunya sejauh ini ada beberapa hal yang pelaku sembunyikan.
Makanya terlihat jelas pihak ketiga tuh sangat bagaimana berkuar-kuar untuk menjatuhkan korban gitu. Jadi dalam kesempatan ini juga kita mau berterima kasih juga untuk para penyidik Polres Belu, khususnya penyidik yang menangani kasus saya. Sangat berterima kasih karena sejauh ini bagus. Kami rasa kinerja dari Polres Belu bagus. Jadi yang beritaan di luar-luar tuh itu hanya bagi saya, mungkin pihak-pihak tertentu itu belum tahu kasus yang sebenarnya. Jadi beritanya tuh seenaknya mereka bicara. Mungkin cukup. Kalau menurut pengamatannya kami, dari perbuatan yang dilakukan oleh para pihak-pihak itu adalah perbuatan yang mendukung pelaku. Artinya dengan secara tidak langsung itu berusaha untuk membela pelaku. Walaupun tidak menunjukkan secara nyata, tapi dengan sikap-sikap mereka, tindakan mereka pemberitaan di luar, itu semua kan mengarah seolah-olah mereka mendukung pelaku untuk memberatkan korban. Sampai-sampai memberikan berita-berita hoax yang tidak bisa dibuktikan. Nah, itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya. Tanpa mereka klarifikasi dulu, tapi mereka langsung menjudge seperti itu. Kan kami sebagai korban juga tidak pernah dihubungi untuk menanyakan apakah kebenarannya seperti apa, apakah memang terjadi demikian. Kami pun tidak pernah dihubungi. Tapi tiba-tiba muncul pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Jadi kami sangat menyayangkan itu sebenarnya. Tentu secara proses hukum kan kami bisa menuntut juga, karena kami punya hak. Kalau apabila itu sudah berlebihan dan menyerang haknya kami, pasti kami harus melakukan pembelaan. Jadi kami tidak tinggal diam, makanya di sini kami memberikan somasi terbuka kepada siapapun yang merasa ingin ikut campur atau sudah ikut campur, mengintervensi perkara ini, membuat kabur ataupun mengalihkan isu terhadap perkara ini, kami siap untuk memproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini informasi yang saya dapat di Facebook, media Facebook ini ada akun oknum yang saya tidak tahu ini apakah ini asli atau palsu. Makanya saya sebut sebagai oknum ini atas nama Kang Asep Jeff. Ini ada upload suatu pemberitaan ini. Dia menyebutkan di situ bahwa Kasatreskrim Polres Belu, kau tahu persis bahwa kasus penipuan itu Rabi Kang Asep Jeff Van Ropes paling benci. Lalu LP penipuan PH, dia seolah-olah menanyakan. Kalau kita bisa menjelaskan dari postingannya ini kan dia mengatakan bahwa dia itu benci dengan mengenai kasus penipuan. Terus masalah laporan yang pelaku laporkan itu bagaimana? Nah, ini kan sebutin inisialnya kan PH. PH kan inisial pelaku kan juga PH. Terus ini kan dia menyasarkan kan jelas sasarannya adalah Kasatreskrim Polres Belu. Nah, ini kan bukan lain kan kita bisa menilai langsung kira-kira siapa yang dia maksud. Lalu di sini juga disebutkan ada di postingan lagi Kasatreskrim Polres Belu, Mas Bro JA. Nah, JA ini kan tidak tahu JA ini singkatan siapa tidak tahu. Cuma dia bilang ingat Rabi Kang Asep Jeff Van Ropes sudah ingatkan tidak boleh ada kasus kriminalisasi di Belu. Nah, ini kriminalisasi ini ya, kalau dari bahasa ini kan ditujukan ke Kasatreskrim Polres. Nah, ini sikap kami sayangkan. Lalu ada lagi dia bikin lagi postingan Rabi Kang Asep Jeff Van Ropes sudah WA kasih tahu Kabid Propam maupun Kasubit Provos Polda terkait kriminalisasi di Polres Belu. Jadi dia menyampaikan kalau dia sudah membuat laporan kepada Propam dan Provos. Kemudian dia bikin lagi postingan lagi. Jika Rabi Kang Asep Jeff Van Ropes berkata bahwa Polres Belu itu bermasalah, maka silakan kami Propam Polda NTT turun cek ke sana. Nah, jadi dia melakukan tuduhan bahwa Polres Belu itu di bagian reskrimnya itu ada kriminalisasi dan bla bla bla, itu menurut dia. Kemudian dari grup Facebook atas nama Polba Muarata Tabongkar itu juga ada memberikan suatu status atau statement tanggapan terhadap apa yang dipost oleh Kang Asep Jeff itu. Jadi di sini disebutkan bahwa jika Rabi Kang Asep Jeff Van Ropes sudah kasih tahu bahwa Polres Belu itu bermasalah, maka silakan Propam Polda NTT turun cek ke sana. Apakah benar ada mafis hukum pras 500 juta di Polres Belu? Nah, jika benar informasi sang Rabi, maka solusi Propam Polda NTT bagaimana? Jadi seolah
grup ini mempertanyakan juga masalah sikap dari Polda bagaimana. Sampai di sini juga dimasukkan, difotokan, diupload masalah laporannya pelaku ke korban. Nah ini kan laporan yang kemarin terkait dugaan penipuan itu. Ini bukti tanda lapornya ini. Nah, sehingga seolah mereka mengumpus ini. Kira-kira mau seperti apa dengan tuduhan seperti itu. Nah, jadi kami tidak tahu ini ada kepentingan apa orang ini terhadap permasalahan ini, lalu grup ini juga terhadap masalah ini, kami juga tidak tahu. Artinya kami merasa bahwa ini sangat merugikan, lalu juga ini juga merugikan, menyerang kehormatannya Polres Belu, khususnya Reskrim Belu, baik secara pribadinya Pak Kasat atau maupun secara timnya Reskrim Belu. Jadi saya rasa ini sikap yang tidak pantas dan tidak dewasa dalam penanganan perkara ini. Kalaupun mereka merasa tidak puas, ya mereka kan bisa langsung datang, klarifikasi, bertemu dengan pihaknya Polres ataupun bertemu dengan pihaknya korban untuk menanyakan. Harusnya kan mereka melihat dulu berdasarkan bukti-bukti ini, barulah mereka bisa memberikan suatu statement. Ini kan baru namanya bermedia yang dewasa. Tapi kalau bermedia lalu tidak dewasa, itulah yang menimbulkan masalah seperti ini. Ini kan bisa mencerminkan kalau adanya ketidakdewasaan dalam memilah-milah, dalam membuat suatu postingan, sampai sehingga terjadi seperti ini kan juga sangat disayangkan. Jadi kami sangat mendukung Polres Belu, khususnya Reskrim Belu, untuk tetap mempertahankan kinerjanya mereka, mempertahankan apa yang selalu mereka kerjakan, karena saya rasa semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan pembuktian yang seharusnya. Karena kan pihak kepolisian kan dalam menangani suatu perkara pun kan berdasarkan dengan bukti adanya dua alat saksi, dua bukti berupa saksi dan bukti yang berkaitan dengan itu kan sudah diperiksa semuanya, baru mereka bisa memberikan suatu tindakan. Dan kalau sudah sampai tahap sekarang, saya rasa semua sudah terpenuhi unsur itu. Jadi kalau ada pihak-pihak, salah satunya mungkin yang tadi saya sebutkan namanya itu, yang tidak tahu ini apakah akun asli atau palsu, saya juga tidak tahu, cuma kita baca dari Facebook seperti itu. Nah, silakan, nanti dia merasa keberatan ini, ya silakan. Harapan korban kepada Polres Belu untuk proses hukum ini. Kalau harapannya korban mungkin saya wakilkan, yang harapannya kami itu agar penanganan perkara ini harus dilaksanakan secara profesional dan terbuka. Kami juga tidak mau dikatakan bahwa kami ini ada hubungan khusus dengan Polres atau bagaimana, tidak. Kami mau terbuka. Kalaupun klien saya salah, silakan. Kalaupun klien saya benar, silakan. Ada prosesnya. Saya tidak mau membuat masalah ini menjadi kabur atau bagaimana, tidak. Artinya kita selalu berkoordinasi dengan Polres untuk penanganan ini harus terbuka dan netral. Tidak ada. Dan awal dari perkara pun kami selalu menyampaikan ke media apa yang terjadi sebenarnya sesuai dengan fakta hukum. Kalaupun kami berusaha membuat perkara yang menjadi tidak jelas, tidak mungkin kami sampai menyampaikan ke media. Justru kami mau terbuka, kami mau adanya sikap profesional. Hanya itu. Kami tidak menuntut lebih dari itu. Karena saya sudah sampaikan ke klien saya, di poin ini salah benar kita jalani. Kita tetap dewasa untuk tanggung jawab. Tidak ada masalah apapun. Kalaupun klien saya bersalah, klien saya akan tanggung jawab. Seperti itu. Tapi kalau pihak sebelah yang bersalah, ya dia pun harus siap bertanggung jawab. Ini baru namanya kita dewasa. Artinya proses hukum di Polres Belu diharapkan sampai tuntas dulu. Ya, kami harapkan ini sampai tuntas dan dapat memberikan keadilan buat klien saya. Dengan harapan. Jadi mungkin saya tambahkan juga, kalau perkara ini perkembangannya itu yang kami tahu sudah berlanjut ke tahap 2, sudah mau tahap 2 kan kemarin sempat diinformasikan bahwa sementara masih P19, lalu akan dapat informasi juga bahwa akan dilanjutkan dengan P21, segera di P21 oleh Kejaksaan Kejari Belu. Jadi kami harap dan Kejaksaan pun bisa melihat perkara ini lalu memberikan perhatian khusus, karena korban di sini sangat merasa tertekan dengan perilaku yang terjadi di luar, dan kami harap Pak Kejari bisa untuk melihat lalu mengambil sikap yang cepat dan lebih tepat dalam penanganan ini, untuk segera biar kami bisa menyelesaikannya secara proses hukum. Nanti mungkin di pengadilan juga kami bersedia untuk hadir sebagai saksi korban untuk menyampaikan keluhannya kami kepada majelis. Tapi tentunya kan ada proses yang harus dilewati dulu. Jadi kami harap dari pihak Kejari pun bisa
segera secepatnya. Seperti itu.